Hai Sobat Mirai Aset, welcome back to BBM. Yes, di Belajar Bareng Mirai Aset kali ini kita akan sama-sama mengupdate dan mengupgrade our investment knowledge. Nah, ada yang baru nih dari Bursa Efek Indonesia, yaitu produk yang namanya waran terstruktur. Seperti apa waran terstruktur itu? Yuk langsung saja kita ngobrol dengan Herianto Cahyo Kurniawan, Area Manager Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Sekarang saya sudah bersama nih dengan Mas Herianto nih. Halo Mas Heri. Halo Mbak Lia, halo sahabat Mirai Aset. Jadi Mas Heri, di bulan September yang ceria kemarin itu ya, ada produk baru nih dari Bursa Efek Indonesia, yaitu waran terstruktur. Nah mungkin Mas Heri bisa ceritain ke sahabat Mirai Aset, sebenarnya waran terstruktur itu apa sih? Waran terstruktur adalah efek yang memberikan hak kepada pembelinya untuk menjual atau membeli suatu underlying securities pada harga dan tanggal yang telah ditentukan. Oke, jadi ini kan namanya waran ya, dan sebelumnya tuh sudah ada kan ya waran di Bursa Efek ya Mas Heri ya? Ya betul Mbak Lia. Nah, kalau bedanya nih waran yang terdahulu dengan waran terstruktur ini apa sih? Oke, pertama kalau waran saham biasa itu diterbitkan oleh emiten Mbak Lia. Kalau waran terstruktur diterbitkan oleh sekuritas. Yang kedua, eksekusi warannya otomatis jadi uang tunai Mbak Lia, bukan jadi saham. Kalau waran terstruktur jadi uang tunai. Ketiga, kalau waran biasa didapatkan dari bonus IPO. Jadi ketika kita pertama kali beli saham IPO, kita dapat tuh otomatis sahamnya plus warannya. Nah, kalau waran terstruktur bisa dibeli di pasar primer seperti IPO dan di pasar sekunder. Yang keempat, nah kalau waran biasa likuiditasnya sesuai supply and demand di pasar. Nah, kalau waran terstruktur ada penyedia likuiditas dari sekuritas penerbitnya. Jadi udah lebih paham ya sahabat Mirai Aset terkait perbedaan waran reguler sama waran terstruktur. Nah, kali ini kita mau kenalan dengan jenis waran terstruktur yang ada di Bursa Efek Indonesia. Oke, sahabat Mirai Aset, jenis waran terstruktur itu ada dua sebenarnya. Pertama ada put waran, yang kedua ada call waran. Nah, cuman saat ini yang ada di Bursa Efek Indonesia baru ada call waran. Apa sih itu call waran? Hak untuk membeli atau mengunci harga beli. Nah, sahabat Mirai Aset dapat membeli di harga atau exercise yang lebih murah ketika harga saham underlying-nya naik. Oke, jadi kita tetap harus melihat harga sahamnya ya. Betul. Untuk memastikan pilihan waran terstruktur yang ingin kita beli nih. Iya. Jadi misalnya kemarin ada waran terstrukturnya misalnya Adaro, ya kan? Betul. Berarti boleh. kita untuk memastikan seperti apa pergerakan atau potensi waran terstruktur dari Adaro, berarti kita ngecek ke harga saham Adaro juga. Seperti itu ya? Betul Mbak Lia. Harus hitung juga fundamental harga wajar Adaro-nya seperti apa. Oke, baik. Yang namanya berinvestasi tentunya sangat erat nih kaitannya dengan risk dan reward. Pasti sahabat Mirai Aset penasaran keuntungan waran terstruktur ini apa aja nih Mas Heri? Keuntungan waran terstruktur itu sahabat Mirai Aset yang pertama diterbitkan dengan pilihan underlying constituent index 30. Oke, jadi hanya ada saham-saham yang tercatat dan masuk ke dalam IDX 13 ya? Betul. Oke, yang kedua apa nih Mas Heri? Yang kedua, imbal hasil yang menarik dan pilihan investasi yang murah. Oke, ini murahnya kenapa nih Mas Heri? Karena kita cuma beli warannya aja Mbak Lia. Oke, karena Risikonya terbatas di warannya aja. Oke sahabat Mirai Aset, jadi yang namanya waran itu memang harganya pasti lebih murah dibanding dengan harga sahamnya. Betul. Oke, selanjutnya nih yang ketiga. Yang ketiga, memiliki liquidity provider di pasar sekunder. Oke, ini maksud dari liquidity providernya apa nih? Jadi ada penyedia pembeli siaga. Oh, standby buyer ya? Betul. Oke, jadi sahabat Mirai Aset tidak usah khawatir kalau tidak ada yang membeli ketika kita mau menjual waran terstruktur yang kita miliki ya Mas Heri ya? Ya, betul sekali Mbak Lia. Oke, selanjutnya apa nih Mas Her? Yang keempat, pelaksanaan jatuh tempo dilakukan secara otomatis. Oke. Yang kalau equity warrant kan kita harus sediain ekstra dananya. Terus kita otomatis
ke sistem untuk tebus sahamnya. Oke. Kalau yang warrant terstruktur ini, sahabat Mira Asset tidak perlu karena otomatis nanti jadi uang tunai. Oke, jadi sebenarnya less effort ya. Betul. Oke. Dan yang kelima apa nih Mas Heri? Nah, yang kelima nih yang menarik, potensi keuntungan warrant terstruktur ini tidak terbatas. Namun potensi kerugiannya yang kita bisa batasi. Nggak afdol rasanya sahabat Mira Asset kalau kita juga tidak mempelajari risiko dari warrant terstruktur ini nih. Mas Heri bisa jelaskan nih apa aja sih risiko dari warrant terstruktur? Oke, risiko warrant terstruktur itu kita bisa dapat capital loss jika trading warrant selama perdagangan reguler. Oke, jadi hampir sama ya sebenarnya sama saham ya. Sama. Ada kemungkinan capital loss. Betul. Oke, resiko yang kedua nih apa nih Mas Her? Yang kedua bisa rugi jika kita hold sampai eksekusi warrant. Oke, jadi ingat lagi ya sahabat Mira Asset, yang namanya warrant baik terstruktur ataupun yang equity warrant ini memiliki expiration date ya. Betul. Jadi ada tanggal batasannya. Dan ternyata kalau kita hold warrant terstruktur ini kita bisa rugi tuh. Betul, Mbak. Ya kan? Tapi tenang, tadi kan kita juga udah bilang ketika kita lagi membicarakan keuntungan dari warrant terstruktur. Kalau anytime kita mau menjual, ada liquidity provider yaitu sekuritas sebagai penjamin yang akan membeli warrant terstruktur yang kita miliki. Oke, sekarang waktunya bahas informasi cara pembelian warrant terstruktur. Gimana nih Mas Heri caranya? Sahabat Mira Asset bisa membeli warrant terstruktur pertama di pasar perdana dan kedua di pasar sekunder. Oke, jadi jelasin dulu nih Mas Heri, apa sih pasar perdananya itu? Sahabat Mira Asset bisa membeli warrant terstruktur di pasar perdana yang dilakukan melalui penerbit atau selling agent pada periode penawaran umum. Oke, jadi ini semacam IPO gitu ya? Betul, betul. Oke, Yang kedua, sahabat Mira Asset bisa membeli produk warrant terstruktur ini di pasar sekunder. Prosesnya sama persis dengan pembelian saham, yaitu melalui Mira Asset dan dilakukan di jam transaksi bursa. Iya, kemarin juga aku sempat lihat nih Mas Heri, kalau ternyata di running trade juga muncul kok si warrant terstruktur ini. Mbak Lia tahu nggak, kode warrant terstruktur itu ternyata berbeda loh dengan kode saham biasa. Oh ya, kan kalau kode saham biasa itu hanya terdiri dari 4 ya? Betul. 4 alfabet nih ya. Kalau Betul. kode warrant terstruktur ini ternyata cukup panjang ya. Betul Mbak Lia. Nah, ini sahabat Mira Asset bisa melihat di table berikut. Agar sahabat Mira Asset tidak kebingungan dalam memilih warrant terstruktur, yuk kita simak tips memilih warrant terstruktur ala Mas Heri. Oke, tips untuk memilih warrant terstruktur buat sahabat Mira Asset. Yang pertama, kita harus pilih underlying sahamnya yang memiliki fundamental dan kinerja yang baik ke depannya. Yang kedua, pastikan sahabat Mira Asset mengetahui nih harga exercise dan tanggal jatuh tempo warrant terstruktur yang dibeli. Yang ketiga, pilih efektif gearing sesuai dengan profil risiko sahabat Mira Asset miliki. Oke, jadi semakin tinggi efektif gearing yang aku punya, itu potensi keuntungannya? Akan semakin besar Mbak Lia. Oke, dan kerugiannya? Potensi kerugiannya juga semakin besar. Oke, tapi kalau kita memilih yang potensi gearingnya ini lebih kecil, berarti keuntungannya juga lebih kecil, begitupun dengan kerugiannya. Oke, betul jadi sebenarnya secara risk and reward, warrant terstruktur ini jauh lebih terukur ya? Betul. Jadi gimana sahabat Mira Asset, ternyata ada produk baru nih di Bursa Efek Indonesia yang mungkin bisa menjadi pertimbangan investasi dan masuk ke dalam portofolio sahabat Mira Asset. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen YouTube Mira Asset Sekuritas Indonesia. Terima kasih ya Mas Heri atas informasinya. Sama-sama Mbak Lia. Semoga sahabat Mira Asset cuan terus. Nah, pastinya saksikan terus episode BBM selanjutnya agar kamu bisa menjadi investor yang cuan terus dan pastinya happy cuan! Happy cuan!